Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Marakapra dari kelas IE 231 dengan NIM 3523102292. Saya akan presentasikan review jurnal pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap produktivitas kerja karyawan. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Swabumi volume 9 nomor 2 pada September 2021. Penelitian ini dilakukan oleh Rosento RST, Resti Yulistria, Eka Putri Handayani, dan Stefani Nursanti dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam industri manufaktur, khususnya di era globalisasi, di mana persaingan bisnis semakin ketat. Industri dituntut untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia yang dianggap sebagai aset berharga. Produktivitas kerja sebagai indikator utama kemajuan industri harus terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan ekonomi perusahaan. Dalam konteks ini, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian utama menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor K3 dinilai mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh dua aspek, yaitu aspek manusia seperti tindakan tidak aman dan aspek lingkungan seperti pencahayaan dan tekanan mental. Dengan demikian, penerapan K3 yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya tujuan. Untuk mengkaji pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Restu Prima Mandiri, jurnal ini bertujuan untuk menunjukkan K3 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, serta menekankan pentingnya penerapan K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah menurut Sumakmur, K3 mencakup rangkaian aktivitas yang menciptakan lingkungan kerja aman dan nyaman bagi karyawan. Sedarmayati menambahkan bahwa K3 meliputi pengawasan terhadap manusia, mesin, material, dan tata cara agar pekerja terhindar dari cedera. Lalu selanjutnya, yang kedua dari Sinuhaji, menemukan bahwa K3 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan pada bagian produksi di PT X di Batam. Lalu yang ketiga, Avandi menyebutkan indikator produktivitas meliputi kuantitas dan kualitas kerja serta ketepatan waktu. Schuler dan Jackson menyatakan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat meningkatkan produktivitas serta komitmen karyawan. Lalu, metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Data ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu yang pertama observasi. Penelitian melakukan pengumpulan data langsung ke instansi untuk mendapat data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi terkait. Lalu ada kuesioner, menggunakan daftar pertanyaan tertutup yang disebarkan kepada 40 responden yang mewakili seluruh karyawan PT Restu Prima Mandiri. Kuesioner ini diukur dengan skala Likert. Lalu ada hasil. Terdapat korelasi yang kuat. Nilai koefisien korelasi 0,775.
antara K3 dan produktivitas karyawan menunjukkan bahwa semakin baik penerapan K3, semakin tinggi produktivitas kerja. Berdasarkan koefisien determinasi sebesar 61,71%, dapat disimpulkan bahwa faktor K3 memengaruhi produktivitas sebesar 61,7%, sedangkan sisanya 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Ini menegaskan bahwa K3 adalah elemen penting yang mempengaruhi produktivitas, namun bukan satu-satunya faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara keselamatan dan kesehatan kerja dan produktivitas karyawan di PT Restu Prima Mandiri. Lalu, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Restu Prima Mandiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa K3 berkontribusi sebesar 61,7% terhadap variasi produktivitas kerja dengan koefisien korelasi sebesar 0,775 yang menunjukkan hubungan yang kuat. Setiap peningkatan satu unit K3 berpotensi meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,716%. Oleh karena itu, penerapan K3 yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan serta mengurangi resiko kecelakaan kerja, masalah kesehatan di tempat kerja. Lalu kita masuk di kelebihan ini. Yang pertama, jurnal ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis statistik melalui SPSS yang memberikan hasil objektif yang terukur terkait hubungan antara K3 dan produktivitas kerja. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data empiris dari kuesioner kepada karyawan PT Restu Prima Mandiri, sehingga kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada real yang relevan dengan objek penelitian. Lalu yang ketiga, dengan uji korelasi, jurnal ini memberikan analisis menyeluruh mengenai pengaruh K3 terhadap produktivitas, menjelaskan seberapa besar pengaruh K3 serta bagaimana meningkatkan atau penurunan K3 dapat berdampak pada produktivitas kerja. Lalu kekurangan. Dengan hanya 40 responden dari satu perusahaan, hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk perusahaan atau sektor lain di luar PT Restu Prima Mandiri. Penelitian ini tidak menggunakan kualitatif, seperti wawancara mendalam yang mungkin dapat memberikan wawasan lebih detail tentang persepsi karyawan terkait implementasi K3. Lalu yang ketiga ada, meskipun disebutkan bahwa produktivitas juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi dan pelatihan, penelitian ini tidak melakukan analisis mendalam pada faktor-faktor tersebut yang mungkin memberikan gambaran lebih komprehensif. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama, perluasan sampel dan lokasi penelitian. Penelitian ini sebaiknya melibatkan lebih banyak perusahaan atau sektor berbeda untuk memperluas generalisasi hasil, sehingga pengaruh K3 terhadap produktivitas dapat dianalisis secara komprehensif di berbagai industri. Lalu yang kedua, analisis faktor tambahan. Penelitian mendatang bisa lebih fokus pada faktor lain yang memengaruhi produktivitas seperti pelatihan, motivasi, lingkungan kerja, atau kompensasi. Analisis ini dapat membantu menentukan faktor massa yang paling signifikan dalam meningkatkan
produktivitas selain K3. Lalu yang ketiga ada